Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Sabilah dengan NIM 0514875524 dari UBBJJ Surabaya. Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang di presentasi kita kali ini. Coba bayangin deh, kamu punya bisnis jualan produk yang berharga, tapi hampir separuh dari produk yang udah kamu capek-capek bikin itu tiba-tiba lenyap gitu aja ke udara sebelum sampai ke tangan pembeli. Meski nyata ini lagi kejadian sekarang juga di utilitas kota Pasuruan. Tepatnya di PDAM Perumdam Tirta Umbulan. Oke, mari kita langsung bongkar masalah utamanya. 40%. Iya, benar banget. 40% dari air bersih yang diproduksi sama PDAM Pasuruan itu hilang tanpa jejak. Bahkan sebelum sempat netes dari keran di rumah warga. Ada gambaran seberapa parah situasinya. Normalnya, ambang batas kebocoran air yang masih bisa ditoleransi secara nasional itu ada di kisaran 20 sampai dengan 25%. Tapi di Pasuruan angkanya tembus 40%. Bayangin, nyaris 2 kali lipat. Ini sih jelas bukan sekedar pipa rembes biasa. Ini benar-benar krisis efisiensi skala kota yang butuh tindakan super cepat. Terus pertanyaannya, kemana perginya air sebanyak itu? Kita bisa bagi tersangkanya jadi 2 kategori utama. Di satu sisi kita punya penyebab teknis, kayak infrastruktur fisik yang udah tua, pipa retak atau pecah di bawah tanah. Tapi di sisi lain, penyebab non-teknis, alias masalah kelalaian manusia. Pencurian air secara sengaja sampai sambungan-sambungan ilegal ke pipa utama kota. Dan yang paling bikin nyesek dari situasi ini adalah dampak langsungnya ke masyarakat. Karena selama ini perbaikannya cuma bersifat reaktif, artinya nunggu ada laporan bocor dulu, baru ditambah. Ujung-ujungnya warga lah yang nanggung beban terberat. Mereka terus bayar tagihan penuh buat layanan yang gak maksimal, sementara uang publik dan sumber daya pelan-pelan terus bocor dan terbuang percuma. Mari kita masuk ke rencana induknya. Solusi 4 pilar MKBDKS yang paling menarik dari model ini adalah pendekatannya yang gak cuma fokus nambah satu kelemahan aja. Mereka nyiapin serangan balik lewat 4 pilar utama secara serentak. Manajemen air cerdas, manajemen aset optimal, keamanan berbasis komunitas, dan tata kelola keuangan. Yuk kita bedah satu-satu gimana keempat pilar ini bisa kerja bareng ibarat mesin jam yang super presisi. Pilar pertama, manajemen air cerdas. Ini tuh ibaratnya masang CCTV khusus buat mantau air. Solusinya bakal pakai teknologi tinggi, mulai dari pasang sensor pintar, LOT, bikin area meter distrik secara digital, sampai pakai algoritma prediksi dari machine learning. Lewat sistem canggih ini, tiap tetes air yang hilang bakal bisa dilacak secara akurat sampai ke tingkat blok perumahan spesifik. Keren kan? Lanjut ke pilar kedua, yaitu manajemen aset optimal. Ingatkan kebiasaan lama yang nunggu pipa bocor dulu baru dibenerin. Nah, pilar ini ngubah total kebiasaan itu jadi proaktif. PDAM bakal mulai ganti semua pipa yang usianya udah lebih dari 25 tahun. Terus ada pilar ketiga nih, keamanan berbasis komunitas. Secanggih apapun teknologinya, kita tetap butuh mata dan telinga manusia di lapangan kan? Di sinilah warga sekitar direkrut menjadi mitra aktif. Dan inilah pilar keempat, fondasi yang mastiin semuanya bisa jalan. Tata kelola keuangan, jelas dong. Semua perbaikan infrastruktur tadi butuh biaya, makanya pilar ini fokus ke penyesuaian tarif air biar jauh lebih adil. Nyusun anggaran yang benar-benar berbasis kinerja, dan yang paling penting bikin dashboard data publik. Jadi, data kebocorannya bakal dibuka secara transparan, buat mastiin seluruh operasi ini sehat secara finansial dan bisa dipertanggungjawabkan keluarga. Sekarang kita masuk ke teori-teori akademis di balik model ini. Ada landasan teorinya, misalnya nih, konsep survei dari para suraman di tahun 1988. Gampangnya gini, teori ini ngukur jarak antara ekspektasi tinggi dari pelanggan sama kenyataan layanan beneran mereka rasain. Nah, pas tingkat kebocoran airnya entah 40% itu, otomatis semua harapan layanan dari warga itu langsung hancur berantakan. Terus ada juga teori manajemen infrastruktur publik. Inti dari teori ini bilang kalau ngurusin infrastruktur kota modern tuh nggak bisa lagi dikerjain secara terpisah-pisah. Urusan efisiensi teknis, kelola uang, dan bikin masyarakat puas, itu semua harus ditangani bareng dalam satu waktu. Rencana ini juga dengan brilian nerapin teori co-production atau produksi bersama. Jadi, pemerintah ngajak komunitas lokal buat jadi partner aktif di lapangan. Selanjutnya ada teori akuntabilitas publik. Teori ini nekenin kalau tiap institusi publik wajib banget mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara transparan ke masyarakat luas. Ini ngejelasin dengan pas banget kenapa pilar keempat tadi secara spesifik minta adanya dashboard data publik. Ini emang tuntutan akademis dan moralnya mutlak. Nah, poin krusialnya adalah gimana caranya mastiin semua perubahan besar ini nggak cuma jalan sebentar terus berhenti. Laporan ini menyarankan pakai panduan 8 langkah kotor dan fase transformasi di PDAM. Intinya, langkah-langkah ini bakal mastiin inovasinya bisa bertahan lama. Kita masuk ke bagian akhir, resolusi 3 tahun. Mari kita lihat dampak positif nyatanya. Kalau model MKBDKS ini beneran diterapin secara konsisten, targetnya tuh ambisius tapi sangat masuk akal. Nah, kan angka kebocoran dari 40% jadi di bawah 20% dalam 3 tahun aja. Tahu nggak? Kalau ini berhasil, efek dominonya bakal ngasih kemenangan buat semua pihak. Warga akhirnya dapat aliran air yang andal dengan tarif yang adil. PDAM bisa pulih secara finansial buat ruang investasi baru, dan pemerintah terbukti sukses memenuhi standar pelayanan minimal buat warganya. Masalah air bocor di Kota Pasuruan secara langsung berkontribusi ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG dari PBB. Tepatnya tujuan nomor 6 yang fokus pada akses air bersih dan sanitasi buat seluruh umat manusia. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal buat benerin pipa bocor. Dashboard publik dan transparansi yang dijanjikan dari rencana ini sebenarnya ngebangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Modal sosial, transparansi pelan-pelan nyusun ulang kepingan rasa percaya antara warga kota dengan institusi yang layanin mereka.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.